warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berdiskusi mengenai kepemimpinan bersama saya Wulandari sebagai pewawancara. Bersama saya Sulfiani Fardiba sebagai pewawancara. Bersama saya Nabila Fayruza sebagai pembuat naskah. Bersama saya Rega Aslami sebagai editor. Kali ini saya dan rekan saya akan berdiskusi tentang kepemimpinan bersama Ketua Organisasi Karang Taruna RW 2. Kak Dedi, dipersilakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Tuarea. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Unit RW 02 Kelurahan Sember Barat. Terus organisasi di kuliah, ya saya juga di kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia jurusan psikologi. Terus saya juga aktif juga di organisasi PMII, itu organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sebagai ketua lembaga semi otonomnya, mencakup bidang ekonomi kreatif sama keolahragaan. Sekian. Keadaan sekarang gimana? Tadi dia alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, pertama ini mungkin pertanyaan basic, mungkin pernah terdengar ya. Pertanyaan pertama itu adalah gimana sih menurut arti kepemimpinan menurut Kak Dedi ini? Kepemimpinan menurut saya, kalau kepemimpinan itu kan orang yang emang bisa manajemen dari beberapa orang, dari organisasi misalkan contohnya, ataupun di perusahaan ataupun di lain-lainnya. Kalau saya sendiri, terus kenapa saya bisa jadi pemimpin gitu, atau arti dari kepemimpinan? Arti dari Ada dari kepemimpinan. Jadi paling kayak orang yang emang, maksudnya bukan orang sih, lebih kayak sebuah kayak manusia satu yang ditunjuk untuk memimpin beberapa manusia yang punya beda pikiran, cuman bisa selaras dan bisa menjadikan satu visi dan misinya juga. Lebih situ sih. Bagus ya jawabannya ya. Mungkin ini yang pertanyaan kedua, saya katakan apa sih gaya kepemimpinan Kak Dedi yang Kak Dedi terapkan di Karang Taruna RW 2 ini? Kalau untuk di Karang Taruna ini, karena Karang Taruna di unit ini kan masih baru dikembangin lagi, sebelumnya kan vakum tuh, makanya paling gaya-gayanya kita ngikutin dari anggota kita juga. Karena kan saya sebagai pemimpin juga sebelumnya udah pakai analisis SWOT, kita strength, weakness, threats sama opportunity sama threats kan. Jadi kayak udah tahu pasar-pasar ya, kekurangan kita, kekuatannya kita apa. Nah dari situ udah dibacain semua, jadi kayak paling ngikutin anggotanya yang kayak gimana, karena kan posisi anggota juga masih ada yang SMA juga kan. Jadi kayak perihal masalah baperan di organisasi masih ada. Berarti gitu. ini ya, membaca lingkungan Ngeliat sekitar ya, ini ya. ngelentur dulu aja. Cuman kalau emang di saat emang udah keluar jalur, baru kita di situ di-push, dikerasin. Kalau menurut Kak Dedi ini skill apa sih atau manajerial apa yang diperlukan dalam Karang Taruna? Skill itu membaca pasar aja sih, maksudnya tempat nih. Kalau dari prakteknya kan, kalau kita itu kan, kita kalau dari saya basicnya kan emang udah tahu, misalkan kayak saya kan basicnya dari olahraga, ya udah paling saya ngembangin yang ada. Kebetulan kan di RW kita ini kan ada 3 lapangan, maksudnya yang aktif itu yang perlu dikembangin aja sih. Kalau untuk skill sih palingnya praktek, orang-orang praktek di lapangannya aja. Ya, lanjut pertanyaan keempat ya, program apa aja sih yang akan dijalankan atau sedang berjalan gitu? Kalau untuk yang sekarang ini lagi sedang Piala Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, itu antar RT, sistem ketemu dan mewarnai sama anak-anak 3-9 tahun. Untuk yang sekarang, cuman untuk yang akan datang kemungkinan kalau untuk jangka panjangnya sih kita pengen bikin satu tim, misalkan per tim ini voli harus ada, terus futsal ada, basket ada, karena kemungkinan kan kita antar RW juga. Terus untuk jangka panjangnya lagi kemungkinan kayak kita mau ngerapihin, karena kita lahan belakang RW itu ada kosong, kita pengen bikin tanaman hidroponik gitu rencana. Paling sih itu. Oh, jadi selain olahraga, Kak Dedi ini mengembangkan ini ya, apa? Kayak penghijauan. Ya, lingkungannya. Ya. Kalau dari program tersebut ada nggak sih yang sukses banget atau belum terjalankan atau gagal gitu? Kalau untuk itu paling yang
sedang berjalan sih, lagi alhamdulillah antusiasnya ini antar RT Piala Sumpah Pemuda Polim futsal sama basket. Cuman kalau untuk hidroponik ini kan karena belum berjalan, paling entah setahun atau 2 tahun ini, karena kan pengurus kepemimpinan yang Karang Taruna sekarang, peraturan gubernur yang baru ini kan sekarang 5 tahun. Jadi dari sampai 2026 itu. Jadi masih ada waktu cukup untuk. Kan saya penasaran nih, kan dalam organisasi itu kan suka ada kayak konflik gitu ya. Itu tuh mengatasinya tuh gimana, apalagi anak muda yang sedang bareng-barengnya emosi gitu. Gimana tuh Kak? Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih sering, kalau makanya kan sering ditekanin kalau kemarin kan, makanya kita rencana bukan kemarin beres buat pelantikan, kita udah ngobrol bareng soal yang namanya organisasi ini, karena emang kita ini kan satu sama lain, tidak beda-beda RT, yang penting kita nguatin, yang penting kita saling membesarkan satu sama lain, itu yang ditekenin gitu, saling membesarkan satu sama lain. Terus kalau ada apa-apa omongin grup, jadi semua tuh transparansi grup, jadi nggak ada kita grup rumah sendiri, tuh nggak ada grup ini sendiri, biasanya kan ada tuh per divisi punya grup masing-masing. Cuman kalau kita laporan apa-apa semua di satu grup, jadi kalau misalkan ada yang nggak apa langsung tektok di grup, paling begitu. Jadi kayak untuk nyelesain paling kita nekenin sih, jangan kalau untuk masalah internal pribadi jadi masukin ke Karang Taruna itu. Yang penting jangan bawa masalah Ya, pribadi ke paling ini itu ya. aja. Karena kan posisi juga kita kan lingkupnya kan ketemunya di sini-sini juga kan. Pasti bakal terjadi hal-hal yang seperti itu. Tadi kan kita sempat mention ya kalau KDD itu kuliah juga. Nah, kan kuliah itu terganggu nggak sih Kak dengan adanya Karang Taruna gitu sebagai ketuanya? Kalau untuk kuliah sih enggak. Cuman paling malah bisa ngebantu juga, karena kegiatan di kuliah, karena saya aktif di HIMA misalnya, itu bisa dikolaborasi sama kegiatan Karang Taruna yang ada di tempat sini. Apalagi kan kalau psikologi kan turun ke lapangan kayak sosial gitu kan sering, kayak pengajaran, soal advokasi kayak gitu kan sering. Jadi Paling gitu sih. berdampak ini ya positif ya? Malah berdampak positif, jadi nambah pengetahuan juga. Jadi organisasi yang di kuliah bisa dikembangin di sini, sebaliknya juga yang ada di sini bisa dikembangin di kuliah. Sekarang di kuliah tuh suka ditanya-tanya ya, ikut organisasi apa sih gitu kamu di luar, apalagi di lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir nih Kak, harapan Kak Dedi untuk Karang Taruna di seluruh Indonesia apa sih Kak? Harapannya kedepannya sih, karena kita kan Karang Taruna ini kan organisasi kepemudaan, apalagi ini organisasi kepemudaan satu-satunya yang di bawah pemerintahan langsung. Nah, maksud harapannya sih ya bisa ngebantu pemerintah itu sendiri, terus karena ini kan pemuda, ini kan apa tangan Indonesia yang akan datang kan ada di yang pemuda-pemuda ini. Kalau sayang kalau emang nggak dikembangin dari yang di bawah-bawahnya, apalagi tingkat unit. Makanya dari tingkat unit ini kita RW2 ya kita fokusin, karena di sini ada lapangan poli ada aktif, poli futsal basket aktif, itu kita kembangin untuk di olahraganya, biar apalagi kan sekarang anak-anak muda marak tawuran, narkoba, kayak gitu yang kita hindarin sebenarnya. Makanya kita sibukin dengan hal-hal yang kayak gini aja, olahraga. Berarti generasi muda yang sekarang tuh harus mencontoh Iya. KDD ya, salah satunya ya. Iya benar sekali. Iya, dampaknya positif banget buat kemajuan diri sendiri, lingkungan juga. Itu sih misalnya. Kak Dedi terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya. Mungkin ada pesan atau pesan yang mau disampaikan terakhir kalinya Penonton dan anak muda. buat anak muda deh yang zaman sekarang, pesannya. Ya udah, jalanin sesukanya, yang penting jangan keluar batas, lakukan apapun asal jangan jadi Tuhan gitu. Oke, bagus ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Kalau lain kali ada waktu lagi kita diskusi bareng lagi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hasil diskusi kali ini kami mengambil beberapa poin penting. Yang pertama tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah orang yang bisa memanajemen suatu kelompok atau organisasi. Poin yang kedua, kembangkan organisasi dengan skill yang kita punya. Yang ketiga, saling komunikasi adalah cara terbaik untuk mengatasi konflik dalam organisasi. Nah, yang terakhir, pesan untuk pemuda Indonesia, jalanin yang kamu sukai, asalkan jangan keluar batas. Dan yang paling penting terakhir ini, Dan jangan menjadi Tuhan. sekian
diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,